datang ke Kominfo dan ke Pak Anang menakut-nakuti dan mengancam begitu. Ya. Sekaligus meminta proyek, sekaligus menawarkan untuk penyelesaian penyelidikan itu. Artinya kasus ini kasarnya bisa ditutup. Seperti itu, dimulai di bulan Juni atau Juli ya, tahun 2022. Ya, itu sudah diselidiki, sudah penyidikan itu. Mungkin beliau mulai mendatangi pihak bakti atau Kominfo itu dari sebelumnya, datang dan menawarkan untuk penyelesaian sambil juga dia ngakunya meminta orang proyek. mana Pak, sehingga dia menawarkan gitu. Ngakunya apa dia? Dia sebagai apa? Penghubungkah? Beliau kenal dengan pejabat ini, pejabat itu. Pada saat itu saya pikir beliau itu pengacara. Oh, beliau pengacara. Pada saat itu saya berpikir beliau itu seperti itu. Nah, lalu ternyata siapa dia Pak? Galumbang atau Pak Anang lebih tahu karena beliau yang berkomunikasi langsung. Namun saya hanya berbicara soal uangnya yang keluar untuk dia ada 15 Pak. Saudara mengeluarkan uang, logikanya Pak Iwan, saudara mengeluarkan uang tuh mesti tahu lah Pak, untuk siapa ini uang? Ya, namanya Edward. Hah? Edward Hutahean. Edward Hutahean. Ya. Siapa itu Edward Hutahean? Beliau yang mengaku pengacara dan mengaku bisa untuk mengaku pengacara dan mengaku bisa mengurus, kenal bisa dengan mengurus. ini, kenal dengan itu, Ya. barangkali gitu Pak. Iya yang mulia. Bukan jabatannya di mana? Orang politik kah, atau orang birokrat kah, atau orang swasta murni, atau siapa Pak? Saya kurang tahu yang mulia. Nggak tahu saya juga. tidak pernah bertemu langsung. Dari mana saudara kenal dengan namanya Edward Hutahean itu? Dari pengungkapan yang disampaikan oleh Pak Galumbang dan Pak Anang. Galumbang. Ya. Ini sudah mulai diusut ini sama Kejaksaan Agung. Bisa ditutup ini, ya kan? Jangan dari mulai itu kan? Bahkan dari mulai sebelum diusut, dari mulai ribut-ribut ya, dari mulai ada keterlambatan ya, mulai dan gembar-gembur itu ya. Ya. Jadi dia mengaku bisa segalanya, termasuk menutup kasus ini. Dan ya. Ya, tapi dia meminta proyek dan juga meminta duit. Ya. Untuk tutupan itu maksudnya. Ya, yang mulia. Berapa kali penyerahan itu? Ya. Pada akhirnya dengan beliau, karena beliau banyak mengancam dan banyak meminta proyek, pada akhirnya diputuskan untuk tidak lanjut dengan beliau. Jadi ke beliau hanya satu kali aja, $1 juta. Aja. Ya. Satu kali aja berapa diserahkan? 15 miliar. Ya. Allah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, mengaku mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait dengan proyek BTS 4G Kominfo. Surat itu disebut bersifat rahasia. Hal itu diungkapkan Plate saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Duduk sebagai terdakwa Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, dan Akun Director of Integrate Akun Departemen PT Huawei, Mukti Ali. Awalnya, jaksa bertanya ke Plate mengenai surat nomor 506 yang dikirimkannya ke Presiden Jokowi pada tahun 2020 lalu. Surat tersebut berisi rencana percepatan transformasi digital nasional dan rekomendasi proyek BTS Kominfo menggunakan transmisi, microwave, dan fiber optik. Mengenai surat itu, 4.000 BTS microwave dan 200 BTS fiber optik. Tahu nggak Pak? Tanya jaksa kepada Johnny Plate. Tahu, itu surat saya yang sifatnya rahasia kepada Bapak Presiden, kata Plate. Selain itu, penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya menanggapi pernyataan Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, yang menyebut nama Menpora Dito Aryo Tejo. Seperti diketahui, Dito Aryo Tejo disebut lagi sebagai pihak yang menjanjikan penyelesaian kasus dugaan korupsi pembangunan
BTS 4G. Mengenai adanya kemungkinan Kejagung bakal periksa kembali Dito, Kejagung membeberkan bahwa pernyataan terdakwa Irwan akan dijadikan bahan masukan penyidik. Kejaksaan belum bisa memastikan pemanggilan Dito, akan tetapi bisa dijadikan bahan masukan ke penyidikan. Saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Sebelumnya, Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan mengakui ada aliran dana sebesar 27 miliar rupiah kepada seorang bernama Dito Aryotejo untuk pengamanan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara Base Transceiver Station. Hal itu diungkapkan Irwan ketika Ketua Majelis Hakim Fahrizal Hendri mencecar pengeluaran dana yang coba dilakukan untuk menutupi kasus dugaan korupsi yang saat ini masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung RI. Ada lagi, Pak? Ada lagi untuk nutup juga. Iya, Berapa? 27. 27 M. Iya. Siapa itu, Pak? Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi Sama siapa? saya titip ke teman yang namanya Resi dan juga Sama? lewat Windy juga. Ya. Lewat Windy. Ya. Titip sama siapa? Yang terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya taunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryotejo. Dito Aryotejo. Siapa itu? Nggak tahu saya orang siapa. Dito merupakan pihak terakhir yang diberikan uang puluhan miliar dalam rangka pengamanan kasus tersebut. Irwan mengatakan, ia juga pernah memberikan 15 miliar rupiah kepada Edward Hutahian dan seorang bernama Wawan sebanyak 2 kali pemberian sebesar 30 miliar rupiah. Irwan mengungkapkan, uang puluhan miliar itu dititipkan melalui seorang bernama Resi dan Widi untuk diberikan ke Dito. Hakim Fahzal kemudian mencecar siapa sosok Dito yang dimaksud oleh Irwan Hendra. Ia mengatakan bahwa sosok tersebut adalah Dito Aryotejo. Kemudian wajah hakim langsung berubah. Ia tidak berani menyebut siapa Dito Aryotejo. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung juga telah mendalami dugaan adanya aliran uang dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur menara BTS 4G melalui pemeriksaan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo pada 3 Juli 2023. Kalau dari yang saya baca, kan saya hari ini hanya membaca apa yang tuding yang ada di suatu media. Itu karena saya sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, dan apalagi menerima. Makanya saya senang bisa datang ke Kejaksaan, karena waktu minggu lalu kan saya itu dari Berlin kan, jadi belum sempat dan langsung long weekend dari cuti nasional. Jadi hari inilah forum resmi dan momentum yang saya rasa sangat baik juga buat semuanya. Dito Aryotejo telah membantah dugaan bahwa dirinya pernah menerima uang dari seorang tersangka kasus proyek BTS 4G. Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak mengenal Irwan Hermawan yang mengungkap soal dugaan aliran uang pada dirinya. Ia mengaku sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal apalagi menerima, kata Dito.